mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuril waridati min khazainil guyubi. Artinya nurun mustaudaun fil qulub, nur ilahiyah atau cahaya ketuhanan yang dititipkan Allah di dalam hati. Madaduhu, pertambahannya itu dari cahaya yang Allah datangkan min khazainil guyub, dari perbendaharaan yang gaib. Ini ada masih kaitan dengan hikam sebelumnya. Matali'ul Anwar, nur Islam, nur iman, nur ihsan, itu ada atau tempat terbitnya al-qulub, hati, wal asrar dan sir. Rinciannya, nur Islam dan nur iman tempat terbitnya adalah qalbu, yaitu lapisan yang pertama. Sedangkan nur ihsan ada di lapisan yang paling dalam, yaitu di sir. Nah, persoalannya apa yang bisa menyebabkan bertambah-tambahnya sinar nur Islam, nur iman dan nur ihsan itu semakin besar semakin besarnya. Maka di sini disebutkan nurun mustaudaun fil qulub. Bagaimana bertambah besarnya itu? Yatazayadu israkuhu, nur Islam yang Allah titipkan di dalam qalbu kita itu, yatajayadu israkuhu, dia akan bertambah terang. Bertambah-tambah terangnya itu binuril warid, dengan cahaya yang Allah berikan. Bitta'atiz zahirati, dengan melakukan taat zahir. Seperti apa taat zahirnya itu? Sari zikri, banyak berzikir. Berapa banyaknya itu? Untuk salik ini bukan murid. Kalau murid mah udah nyampe kelas pertama, murid namanya. Kalau salik mah orang yang masih dalam perjalanan. Kelas salik itu minimal 10.000 sehari. Ai orang kakara zikir 200 geus panglobana wallahu alam eta geus. Hurung tancan meureun. Dengan sendirinya kalau kita udah terbiasa zikir itu 100 200 belum terasa apa-apa, itu belum apa-apanya. Minimal iksari zikri itu 10.000 sehari. Geus datang ka dieu geus. Encan. Atuh lamun encan datang ka dieu encan nandal, encan kena salik, encan ka kelas eta encan. Encan ngundang karena cahaya Allah anu bakal nambahan cahaya nur Islam, makin gede. Lamun orang zikir karena 100 200 nur Islam urang teh moal nambah-nambah kitu bae geus. Waduh ieu mah berat. Geus ieu mah disampikeun bae lah. Bisi ka kieu geus samunangna bae. Urang asana zikir geus di 200 panglobana jasa, pan ieu masih kene kieu bae, poek kene bae hate teh. Encan bagus. Hasil tina zikir teh akhlakna baik, eueuh marah, eueuh hasud, eueuh gibah, eueuh naon bersih. Eta hasil tina zikir. Lamun urang masih kena zikir, urang ngomongkeun batur, masih kena iri, masih kena urang marah, masih hewa, atuh eta encan naon eta zikir urang teh. Upayakeun sampai 10.000. Lamun 10.000 berarti tiap waktu dibagi geus. Ba'da salat 20 putaran tasbih tah. Sakedeung 20 putaran tasbih teh paling 30 menit insyaallah. Laju di samping jumlahna oge ku urang diperbanyak, ieu bi iksari zikri, kualitas zikirna oge ditaekeun. Tina zikir gaib
ketika zikir pikiran kemana-mana taikeun karena zikir sadar atau zikir yaqdhah. Zikir yaqdhah itu ketika kita zikir kita memahami makna daripada zikir itu. Kalau kita berzikirnya dengan zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita itu memaknai la ilaha illallah itu. Yang terus kita berpikir ketika kita la ilaha illallah, maknai la ilaha illallah itu dengan yang tiga tadi. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang bisa memberikan manfaat dan mudarat illallah. La ilaha illallah, la ilaha makna antah eta lamun urang ketika zikir geus bisa ngamaknaan seperti itu hati urang, itu namanya zikir yaqdhah, zikir sadar urang. Sampai kapan? Sepanjang urang zikir kudu ngamaknaan eta terus bae, geus pikiran ulah ka mana-mana. Itu namanya kualitas zikir meningkat. Kalau kita berzikir pikiran ada di mana-mana, memikirkan anak, memikirkan keluarga, memikirkan teman dan lainnya, berarti zikir kita masih dalam zikir ghaflah. Kalau kita sadar kita masih zikir ghaflah, berupaya terus kualitas zikir kita supaya setiap zikir yang kita baca sadari. Untuk menyadari zikir yang kita baca itu, kita paham makna daripada zikir itu. Lamun kalau kita udah yaqdhah, setiap zikir kita paham makna daripada zikir yang kita baca, naikkan kepada zikir hudur. Zikir hudur itu ketika kita berzikir merasa hadir bersama Allah. Yang hadirnya bersama Allah itu bukan zat Allahnya, tapi sifat Allahnya. Ketika kita berzikir, sifat Allah itu hadir bersama dengan kita. Bagaimana hadir sifat Allah dalam zikir itu? Ketika kita zikir, oh Allah tahu dengan apa yang ada dalam hati saya ini. La ilaha illallah, Allah tahu. Kalau hati saya ini enggak ada, kalau hati saya itu ingat dunia, kalau di hati saya ini ingat anak, kalau di hati saya ini ada sesuatu, ada yang hilang, ada masalah, ada keluarga. Pokoknya ketika kita zikir di hati kita ingat kepada selain Allah, berarti zikir kita belum bisa menghadirkan Allah itu. Zikir yang menghadirkan Allah itu zikir yang hadir bersama sifat Allah. Ketika kita berzikir, kita merasa didengar Allah. Zikir kita ini merasa dilihat Allah, karena Allah mah melihat bukan kepada benda. Suara pun juga bagi Allah mah jelas bisa dilihat. Allah bisa melihat suara. Kalau kita mah penglihatan kita hanya kepada benda, nggak bisa melihat suara. Allah mendengar. Allah mendengar bukan hanya suara, tapi Allah juga mendengar kepada semua apa yang ada ini. Allah dengar itu. Ketika kita la ilaha illallah, baik itu kita bersuara ataupun tidak bersuara, pokoknya ketika kita berzikir di situ larut bahwa Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Nah, kalau kita udah timbul rasa itu, sifat-sifat Allah, berarti kita sudah berzikir bersama dengan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksara dzikrallahi, barang siapa yang memperbanyak zikir kepada Allah, ahabbahullahu taala, Allah mika cinta ka jalma anu loba zikir. Semakin loba zikir anu kurang dibaca, cinta Allah semakin loba. Lamun orang zikir cuma 200, Allah cinta ngan leutik cintana teh. Lamun orang hayang gede, Allah eta mika cinta ka urang, lobakeun zikir, semakin loba zikir, semakin loba cinta Allah ka urang. Eta modalna eta. Semakin loba cinta Allah, semakin banyak Allah memberikan nur. Karena madaduhu min nuril waridi min khodainil guyub. Bertambah-tambahnya bersinar dan terangnya nur Islam yang Allah titipkan di dalam kalbu kita itu binurillah, dengan nur Allah. Yang Allah terus berikan nur itu
dengan cintanya, maka untuk mendapatkan tambah-tambahnya nur Allah itu upayakan agar Allah mencintai kita. Bagaimana agar Allah mencintai kita? Biiksari zikri. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aksara dzikrallah ahabbahullahu taala. Lobat dan zikir. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni. Kata Allah, ana jalisu man dzakaroni. Aku ini berdampingan duduk dengan orang yang berzikir kepadaku. Jadi lamun orang zikir teh digigir ieu bahasa urang ieu supaya paham. Padahal lain kitu lain, Allah mah teu butuh tempat. Kade ieu. Ulah dipahami Allah diuk babarengan jeung urang aya gigir ulang. Jangan dimaknain ini mah kadang-kadang bahasa supaya bahasa kita lebih paham. Ulah disangka orang berzikir teh orang sorangan bae di masjid teh. Allah jalisu man dzakaroni. Yakini itu. Lamun urang geus boga ya Allah aya. Insyaallah urang teh semangat terus zikir urang. Matak urang teu semangat zikir teh urang ngarasa sorangan. Bae culak-culak ka tukang sasaha ngeusan zikirna. Jauh ngadegekeun. Atau aya batur nunutan hees. Atau teu kasohor jauh nyahuan urang zikirna teh ya. Ulah sampaikan kitu tah. Geus ieu mah urang mah dasar we plak-plakan we supaya urang memang praktekna kitu tah. Urang dek ngahudangkeun nur Islam urang naik supaya bersinar. Lobakeun zikir. Masa kita nggak bisa meluangkan waktu 1 jam aja untuk Allah gitu? Untuk berdua-duaan menyebut Allah, Allah, Allah. Padahal kita sadari luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat. Lalu dinyatakan di dalam Quran surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat ke-24 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Ini dunia bisa jelas siang hari terang dengan adanya cahaya matahari. Sumber dari cahaya matahari Allah. Allahu nurus samawat. Allah lah yang memberikan cahaya kepada matahari. Jadi sumber cahaya, sumber terang itu adalah Allah. Kalau kita zikir berarti kita berdampingan dengan sumber cahaya. Kalau kita berzikir berdampingan dengan sumber cahaya berarti cahaya terus masuk ke dalam kalbu kita. Itu begitu pahamnya itu. Ana jalisu man dzakaroni Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu adalah sumber cahaya. Ketika kita berzikir kita berdampingan dengan Allah, berarti kita ketika berzikir itu berdampingan dengan sumber cahaya. Kalau kita berdampingan dengan sumber cahaya, cahaya terus-terus masuk ke dalam kalbu kita. Disitulah bertambah-tambah terangnya nur Islam yang Allah titipkan di dalam kalbu kita, yang semula seperti sinar bintang, dia naik terang, nanti naik kepada cahaya bulan. Jadi zikir baiklah. Terus yang kedua, wassalatu ala nabi, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, bersabda, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang membaca solawat kepadaku 1 kali aja, sallallahu alaihi asron, Allah akan bersolawat kepada orang itu 10 kali. Maksudnya Allah bersolawat 10 kali itu Allah memberikan nur ilahiyah kepada orang yang bersolawat 1 kali 10 kali. Tafsiran pada muhaddisin di situ, daripada man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asron, Allah bersolawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Maksudnya Allah memberikan nur ilahiyah 10 kali untuk 1 kali salawat.
Kalau kita 1000 kali sholawat, 1000 kali 10. 10.000, luar biasa. Maka semakin terang. Berzikir 10.000 sapoe, kemudian bersolawat 1000, satu solawat dibayar 10.000, terus semakin terang. Yang ketiga, mujalasatu sholihin, berdampingan, bergaul, berkawan, berteman dekat dengan para salaf soleh, orang-orang yang bersih, orang-orang yang soleh, banyak melakukan amal-amal kebaikan. Kita akan terbawa nanti. 3 hal itulah yang akan mengundang dan menarik nur ilahiyah. Karena tadi dikatakan madaduhu min nuril waridati min khozainil guyub. Nur Islam kita yang semula seperti cahaya bintang yang kecil belum bisa menerangi itu akan bertambah-tambah nur Islam kita yang kecil itu dengan terus masuk nur ilahi dengan banyak zikir, dengan banyak baca sholawat dan kita bergaul dengan orang-orang soleh. 3 hal itulah yang akan mengundang nur ilahi sehingga nur Islam kita yang seperti cahaya bintang yang belum bisa menerangi menjadi bertambah bersinar, menjadi bertambah terang, naik menjadi cahaya bulan kanuril qamar. Nur Islam yang tadinya kecil membesar menjadi seperti nur bulan, itu disebutnya nurul iman. Naik dari nur Islam ke nur iman. Tadi ciri-ciri nur Islam bersinar, kita dapat merasakan kenikmatan ibadah zahir. Nur iman, ciri-ciri nur iman itu kita bisa merasakan nikmatnya ibadah batin. Bagaimana agar ibadah batin atau nur iman itu bertambah-tambah imannya, bertambah-tambah sinarnya, maka dengan cara memperbanyak taat-taat zahir. Kalau kita memperbanyak ketaatan zahir, maka nur Islam yang sudah naik menjadi nur qamar, nur bulan, cahaya bulan, dia naik akan menjadi nur samsi, nur matahari. Seperti apa ketaatan batin itu? Kata kikil ikhlas, waridho, wattawakal. Dengan kata kikil ikhlas, dengan menyempurnakan, memantapkan. Tahqiq itu memantapkan, mantap. Kata kikil ikhlas dengan memantapkan ikhlas dalam kita beribadah. Seperti apa ikhlas yang mantap itu? Ikhlas yang mantap itu kita beribadah atau melakukan ketaatan-ketaatan itu tidak berharap imbalan apapun, tidak ingin pahala. Kita sholat tidak ingin pahala, kita sholat tidak ingin masuk surga, kita sholat bukan karena takut masuk neraka, tapi kita sholat itu benar-benar mencari ridho Allah dan ingin menyenangkan Allah atau semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Kenapa sholat? Ya karena disuruh ku Allah. Lain itu enggak. Kalau ada orang sholat, baca Quran, surat Al-Waqi'ah, baca surat Al-Muluk, ada harapan supaya dibabarikan usaha, ikhlas kene eta ge, cuma ikhlasna kelas handap. Lamun dibanding-banding mah nilai ikhlasna teh kakadak 25%. Orang sholat ya, sholat. Tapi orang berharap ke Allah, baca Quran, sholat, zikir eta supaya dimudahkan rezeki. Ikhlas kene, kebab eta ke Allah kene, mentana mah. Cuma kita berharap yang bersifat duniawi. Ikhlas kene, cuma nilai ikhlasna eta 25%. Letik.
Lamun orang ibadah, kalau kita beribadah melakukan ketaatan-ketaatan, masih ada harapan-harapan yang bersifat duniawi, tinggalkan itu. Tinggalkan. Kenapa? Kita untuk mengejar ikhlas yang paling tinggi. Nah itu untuk bisa menaikkan cahaya bulan ke cahaya matahari, nur Islam supaya terang menyinari pikiran dan badan kita, maka ikhlasnya yang kayak begitu itu tinggalkan. Ikhlas yang kedua, kita beribadah melakukan ketaatan itu karena takut masuk neraka, karena takut disiksa, karena pengen surga, karena pengen dapat bidadari, sehingga kita rajin ibadah. Walaupun memang banyak para ulama janji-janji Allah demikian, tapi ketika kita melakukan ketaatan, melakukan itu dengan niat ingin mendapatkan bidadari atau ingin mendapatkan kenikmatan surga, ikhlas. Cuma ikhlasnya belum full, baru 50-50. Lebih gede ikhlasnya daripada kita berharap yang bersifat duniawi. Ini menurut siapa? Menurut Syekh Nawawi Tanara. Ada 3 tingkatan ikhlas. Nah, tingkatan yang paling tinggi, ikhlas itu tidak berharap masuk surga, kita beribadah tidak berharap untuk dimudahkan kehidupan kita di dunia, hanya semata-mata karena disuruh oleh Allah. Udah itu aja, tidak ada harapan lain. Nah itulah tahqiqil ikhlas itu kayak begitu. Kalau kita sudah mentahqiq dan kita menyempurnakan keikhlasan kita, nanti akan naik tuh nur Islam menjadi nur cahaya bulan, dari cahaya bulan naik kepada cahaya matahari. Kalau sudah menjadi cahaya matahari, dunia akan terang. Pikiran kita pun juga terang. Ridho pun juga ini, kalau kita kan taunya ridho menges rela saja gitu. Ada ridho itu, ada 3 macam tingkatan ridho itu. 1, ridho birrububiyati. Ridho birrububiyah itu ridho diatur oleh Allah. Kita jangan ngatur, semua ini sudah diatur oleh Allah. Jangan ikut ngatur. Semua sudah diatur, kita yakini. Kita ridho diatur oleh Allah. Rububiyah. Ridho terhadap rububiyah, di dalamnya ada 3 hal. Rububiyah itu. Apa yang 3 hal itu? Penciptaan. Kita ridho diciptakan Allah seperti ini. Hidungnya mancung, aya nu hirungna pesek, aya nu rambutna ikal, aya nu rambutna jocong, aya nu sampurna awakna, aya nu leungeunna eueuh duanana. Ridho. Kita Allah diciptakan Allah bagaimanapun keadaan penciptaan kita ridho dengan ciptaan itu. Itu namanya ridho rububiyah. Kedua, ridho bil qadar. Masih rububiyah nih. Al-Malik, ridho dipemiliku Allah. Kita enggak merasa memiliki badan kita. Kita enggak merasa memiliki diri kita. Diri kita ini sepenuhnya seutuhnya milik Allah. Kalau kita yakin bahwa diri kita ini sepenuhnya milik Allah, bagaimana yang punya? Mau dibagaimanakan juga. Jangan kita ikut ngatur. Ridho dimiliki. Jadi kita jangan merasa masa miliki diri. Dihina ku jelema, entar dulu harga diri. Emang lu siapa? Kalau orang udah berbicara harga diri, berarti dia merasa memiliki diri. Dihina, kan bae da boga Allah, iya berarti mainan ngahina Allah. Kalau kita merasa dihina orang, diejek orang, direndahkan orang, merasa tersinggung, itu kita merasa memiliki diri. Dihina orang, diejek orang, biarkan hubungan dengan Allah yang memiliki. Baru itu kita merasa tidak memiliki diri. Ridho bahwa kita dimiliki oleh Allah, artinya ridho bahwa kita dimiliki oleh Allah, serah bagaimana Allah yang akan
mengatur kita. Ridho penciptaan, ridho kepemilikan, yang ketiga ridho diatur ku Allah. Saya punya pengalaman, dulu saya sekolah pulang ke Kesambi, kemudian di Kesambi saya sekolah lagi, pulang di pesantren lagi, lalu saya ke Cikole, niatna hayang boga kobong, kunaon begitu pulang teh henteu kajian kobong teh ku Allah ditempatkan suruh dagang ge saya mah atuh boga motor ge teu boga, naik motor teh nyaho, motor naon komo spare part mah disuruh dagang spare part. Begitu dagang ku Allah dilobakeun pembeli teh datang terus dibere gampang. Sehingga batur teh ngomong, "Itu Pak Haji gurunya di mana eta sakit teh hebat amat jelema tutup ge ditungguan bae ku jelema teh dagang teh." Wallahu a'lam geus. Itu saya nggak nerima waktu itu mas saya. Gusti atuh kunaon iya yang boga pasantren jadi suruh dagang. Geus kumaha Allah nu ngatur geus kudu ridho tah ti dinya teh. Ridho dengan rububiyah. Ridho pengaturan dengan rububiyah Allah. Ridho rububiyah Allah itu al-khaliq. Ridho diciptakan bagaimanapun Allah menciptakan kita, kita ridho. Ridho dimiliki oleh Allah, artinya terserah Allah terhadap diri kita. Dan yang ketiga, ridho diatur oleh Allah. Yang kedua, ridho takdiri. Ridho takdiri itu ridho ditentukan Allah. Kapan? Begitu ruh dimasukkan ke dalam jasad kita, sebelum ruh itu dimasukkan ke dalam jasad kita, Allah menyuruh kepada malaikat untuk menulis empat hal. Apa itu? Yang 4 hal itu umur. Mau panjang, mau pendek. Umur, ridho. Yang kedua, rezeki sempit, luas, berlimpah ruang, nggak kahitung, ridho. Malah hese ngitungna, maksudna teh boga gitu. Hese ngitungna ge geus boga duit sakieu dipake meuli ieu bea, geus hese ngitungna. Lain loba hese lain hese ngitung ku loba lain. Hese ngitungna ku saeutik, ku eueuh. Rezeki ditentukan ku Allah. Begitu sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam jasad. Yang kedua, rezeki ada yang luas, ada yang berlimpah, ada yang sama sekali nggak cukup. Yang ketiga, amal perbuatan kita ahli maksiat, ahli ibadah. Eta geus ditentukan ku Allah. Lamun jelema ahli ibadah mah geus urang geus eueuh masalah. Sebab Allah nyuruh ibadah, dijieunlah jelema eta ku Allah ahli ibadah. Anu jadi masalah ka urang teh ku urang teh aya jelema anu ku Allah dijieun ahli maksiat, padahal Allah teu suka kana maksiat. Kita tah anu mantap ku urang puyeng teh. Allah tidak suka, enggak nyuruh maksiat, tapi Allah menciptakan maksiat. Allah menciptakan orang itu maksiat. Maksudna naon? Wadrib lahum masalan. Allah hendak nyen contoh nu kos kitu teh ulah diilukeun. Aya manusia ngaku pangeran ulah diilukeun. Eta keur contoh. Allah contoh anu teu meunang diilukeun nu goreng eta pas kitu. Umat-umat anu ngalawan ka Rasulna sehingga dihancurkan, Allah nyen contoh. Allah bikin orang yang ahli maksiat, maksudna keur contoh pelajaran ka urang ulah kos kitu. Kalau orang yang Allah ciptakan ahli maksiat, lalu kita melihat dia ahli maksiat dan kita bersyukur, ya Allah, terima kasih aku bersyukur kepada Engkau. Engkau tidak ciptakan aku seperti mereka. Dan aku berupaya untuk tidak seperti mereka karena itu enggak baik. Berarti dia itu memberikan pelajaran itibar manfaat. Orang maksiat itu memberikan manfaat kepada orang. Dengan adanya dia Allah ciptakan maksiat, manfaat kepada orang itu naik imannya, menang pahala manehna teh jelema maksiat oge. Ulah di dileku naon Allah nyeun nu maksiat, tapi apa hikmah di balik Allah menciptakan orang maksiat itu? Terhadap perbuatan Allah itu jangan ditanya kaifa, bagaimana dan mengapa.
Kalau perbuatan Allah itu jangan ditanya bagaimana dan mengapa. Bagaimana Allah berbuat, mengapa Allah berbuat demikian, jangan itu. Yang ditanya apa hikmah di balik perbuatan itu? Apa hikmah di balik Allah menciptakan ahli maksiat? Kalau Allah nggak menghendaki orang itu maksiat, nggak akan jadi. Tapi apa hikmah di balik kehendak Allah orang itu maksiat? Untuk memberikan pelajaran contoh kepada yang lain, bukan sekedar ngomong jangan menjadi orang yang ahli maksiat. Nukus kumaha Gusti jelema ahli maksiat teh pan urang teh nyaho dijieunlah ku Allah teh ahli takos kitu ulah kos kitu. Ketika kita bertemu dengan orang yang Allah ciptakan sebagai ahli maksiat, oh alhamdulillah Gusti geus nyiptakeun abdi teh kos kitu, syukuran pan abdi ka Gusti gara-gara urang nampo jelema maksiat. Manfaat pan eta hikmahna ka urang teh. Kaduana lamun eueuh jelema nu maksiat atun ustad endek nganasehatan saha? Ustad menang pahala dakwah lantaran Allah nyieun jelema nu maksiat. Lamun Allah teu nyieun nu maksiat mah endek ngadakwahan saha? Atuh nganggur. Terus di dalam Asmaul Husna itu Allah itu Al-Majid. Al-Majid itu apa? Mengampuni orang yang berdosa walaupun Allah itu kuasa untuk mensiksa. Allah akan mengampuni orang yang Allah kehendaki maksiat walaupun orang itu tidak taubat karena dia berada pada waktunya. Misalkan dia berada di bulan Ramadan, walaupun dia tidak minta ampun kepada Allah, tidak taubat kepada Allah, tidak istighfar kepada Allah, tapi Allah mengampuni orang-orang itu. Kenapa? Allah Al-Majid. Mau mengampuni atau tidak, itu suka-suka Allah itu. Allah misalkan ciptakan orang maksiat, lalu setelah Allah ciptakan dia maksiat menjadi pelajaran kepada orang lain, lalu Allah akan memaafkan tanpa dia minta taubat, tanpa dia istighfar. Itu hak Allah. Nggak ada yang bisa melarang. Kenapa? Karena Allah Al-Majid. Arti Al-Majid itu kalau kita bahasnya ada 7 nih, mual angge sepertinya ya mual. Ayat Al-Majid, ayat Al-Majid. Sama artinya yang maha terpuji. Tapi beda, Al-Majid itu ada 7 makna daripada Al-Majid. Di antaranya Allah mengampuni orang yang maksiat walaupun Allah sanggup untuk menghukum dan untuk menyiksa dia. Tapi Allah maafkan walaupun dia tidak taubat, tidak minta maaf, tidak istighfar. Itu hak Allah itu. Jadi kesimpulannya, untuk menaikkan nur Islam supaya bertambah terang, menjadi nur bulan sehingga bisa menyinari dunia, perbanyak apa? Zikir, sholawat, dan bergaul dengan orang-orang soleh. 3 itu, dan baca Quran. Sehingga ibadah zahir yang dirutinkan jadi wirid oleh kita, lobakan zikir, perbanyak baca sholawat, kemudian sering datang ke pengajian, bergaul bersama orang-orang soleh, dan baca Quran. 4 hal itulah yang menjadi inti daripada ibadah zahir. Udah itu aja yang kita laksanakan itu. Anu kudu dipraktekkan ku urang. Hikmah yang ke-150, rubbama waqa'atil qulub wallahu alam bissawab.